Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Karisya Setiawan Putri. Saya Fadlia Pilihan. saya Karissa Gadriani Saya Nindya Novela Nugroho. dan dua teman kami yang tidak hadir. Selamat menyaksikan. Topik pembahasan kami yaitu lembaga-lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, serta hubungan antar lembaga. Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat BPK yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden ke anggota BPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 berjumlah 9 orang. Susunan BPK terdiri atas 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 7 orang anggota. Ketua BPK saat ini adalah Bapak Dr. Insinyur Ismayatun dan Dr. Hendra Susanto sebagai wakilnya. Tugas BPK ditegaskan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengadili pada tingkat kasasi ialah pengajuan perkara kepada Mahkamah Agung. Yang pertama, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji material. Yang kedua, memilih 3 orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun anggota Komisi Yudisial berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Profesor Dr. Haji Eman Suparman, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan wakilnya Haji Imam Ansori Saleh, Sarjana Hukum, Magister Humainora. Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung atau anggota Mahkamah Agung, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi diatur dengan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu diantaranya: 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang keempat, hubungan antar lembaga. Reformasi yang diawali tahun 1998 telah menghasilkan antara lain amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyempurnakan peraturan-peraturan dasar tentang tatanan negara, pembagian kekuasaan, penambahan lembaga negara yang diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan checks and balance antara lembaga-lembaga negara dengan mekanisme hubungan yang serasi dan harmonis.
Bentuk hubungan antar lembaga negara seperti MPR dengan DPR dan DPD. Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD menunjukkan bahwa MPR merupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya, hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Konstitusi. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, dan Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain, 1. Menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara. Dewan Perwakilan Daerah juga berwenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR, namun usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya yaitu hubungan Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan pertimbangan untuk pemilihan anggota BPK kepada DPR. Ketentuan ini memberikan hak kepada DPD untuk menjadikan hasil laporan keuangan BPK sebagai bahan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, dan untuk turut menentukan keanggotaan BPK dalam proses pemilihan anggota BPK. Di samping itu, laporan BPK akan dijadikan sebagai bahan untuk mengajukan usul dan pertimbangan berkenan dengan rancangan undang-undang, anggaran pendataan dan belanja negara atau RUU APBN. Selanjutnya yaitu Mahkamah Agung dengan lembaga lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir, hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY. Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara. Hubungan tersebut yaitu apabila terdapat sengketa antar lembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar.